Mosinya adalah, Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Pendidikan adalah hak mendasar warga negara. Mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia bukanlah solusi atas mahalnya biaya kuliah, melainkan sebuah bom waktu finansial yang akan menjebak generasi ke dalam lingkungan hutang sebelum sempat mereka membangun kesuksesan. Sistem ini telah menciptakan krisis ekonomi kecil, berupa tumpukan hutang di generasi mendatang atau di generasi selanjutnya. Student loan ini mengubah status mahasiswa dari kelulusan sarjana baru menjadi seorang yang penuh tekanan hutang. Saat mereka memulai mengikuti student loan ini, mereka mulai berpikir juga bagaimana cara mereka melunasi hutang tersebut. Ini bukan memperluas akses, tetapi ini adalah pemerasan berkedok pendidikan. Ketika mereka yang lulus dengan beasiswa, mereka akan memiliki kebebasan penuh untuk memilih karir mereka sendiri tanpa harus memikirkan hutang-hutang mereka. Mereka juga akan berani mengambil jalan karir yang besar karena mereka memulai karir dari awal atau dari nol. Kembali lagi, mereka yang lulus dari student loan, setelah ini mereka harus memikirkan bagaimana mereka harus melunasi hutang-hutang mereka. Mereka juga akan dipaksa bekerja untuk membayar hutang tersebut. Walaupun mereka sudah bekerja, mereka akan merasa kekurangan karena gaji mereka akan dipotong otomatis. Di era sekarang ini, semua bahan pokok naik harga. Apakah gaji yang dipotong tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan di sekarang ini? Tentu saja tidak. Dari itu juga, lulusan dari mahasiswa yang terjerat hutang akan menunda pengeluaran besar seperti aset besar, rumah, kendaraan, bahkan mereka tidak mau menikah. Student loan ini secara tidak langsung menghambat pertumbuhan ekonomi sosial. Mahasiswa-mahasiswa yang tidak dapat membayar hutang student loan tersebut akan masuk ke dalam daftar hitam di bank. Dari hal ini juga berdampak ke kehidupan di masa depan atau di generasi selanjutnya. Mereka akan memulai hidup dewasa dengan hutang ratusan juta yang memicu kecemasan ekstrim. Fokus mereka bukan lagi di pendidikan, tetapi di pembayaran hutang tersebut. Student loan ini justru mempertahankan garis kemiskinan. Anak yang dari keluarga kaya lulus tanpa hutang, sehingga uang gaji mereka bisa langsung ditabung atau diinvestasikan. Sementara siswa dari garis yang miskin akan menggunakan student loan ini setelah lulus. Gajinya akan dipotong bertahun-tahun untuk membayar hutang dan bunganya. Lulusan dengan hutang besar akan pastikan tidak akan sudi untuk mengabdi di negaranya. Mereka akan tidak mau mengambil pekerjaan dengan gaji kecil seperti guru dan lainnya. Mereka pasti akan mencari pekerjaan dengan gaji yang besar. Memulai kehidupan dengan hutang banyak akan membuat tekanan besar. Maka dari itu, jangan biarkan mahasiswa kuliah diubah menjadi pehutang. Jangan biarkan bangsa Indonesia disandra oleh hutang. Sistem ini telah menciptakan krisis ekonomi. Beasiswa dari pemerintah daerah diberikan berdasarkan asas keadilan. Beasiswa melihat potensi dan keterbatasan ekonomi mahasiswa sebagai tanggung jawab yang memang harus dibantu oleh pemerintah. Hasilnya, mahasiswa lulus dengan pikiran yang merdeka, siap bekerja tanpa beban finansial. Banyak juga cara lainnya, seperti membuka acara atau event dengan hadiah beasiswa, membuka pendaftaran gratis untuk beberapa orang, khususnya orang-orang di kalangan bawah atau orang miskin, dari beberapa sekolah, contohnya mengambil dari murid peringkat 1 dari 5 sekolah. Dan juga bekerja paruh waktu sambil berkuliah. Pemerintah dapat memberikan pekerjaan paruh waktu untuk para mahasiswa yang memang membutuhkan. Lalu pendidikan adalah hak kemerdekaan, bukan ajang peminjaman hutang. Maka dari itu, saya akan menolak keras penerapan student loan ini. Terima kasih.